Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Suci Ramadhani dengan NIM 08011182328069. Di sini saya dari Prodi Matematika angkatan 2023 akan menjelaskan salah satu soal dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu program perkalian matriks menggunakan array. Jadi, yang pertama itu kita membuat pseudocode-nya. Kita menulis variabel apa saja yang ingin kita pakai beserta tipe datanya. Di sini saya menggunakan variabel m, n, p, q, array a yang indeks 1-nya 50, indeks 2-nya 50, array b indeks 1 50 dan indeks keduanya 50, variabel k array hasil dengan indeks pertama 50, indeks kedua 50, di mana nilai hasil, array hasil ini nilai awalnya adalah 0, kemudian variabel i dan j yang semuanya bertipe data integer atau bilangan bulat. Kemudian begin untuk memulai program utama, readm, kita memerintahkan user untuk memasukkan suatu nilai yang kemudian nilai tersebut akan dimasukkan ke variabel yang diberi nama m. Begitu juga yang n, user akan memasukkan nilai, kemudian nilainya akan dimasukkan ke variabel bernama n. For pernyataan perulangan yang pertama ini digunakan untuk memasukkan elemen pada matriks. Jadi nanti di baris pertama, kolom pertama kita mau masukkan angka berapa, nah itu menggunakan for yang ini. Jadi for-nya bersarang, jika i diisi dengan 0, i kurang dari sama dengan m, maka jika memenuhi dia akan menjalankan for yang di bawahnya. Ketika dijalankan for yang di bawahnya, j sama dengan 0, j kurang dari n. Apabila kondisinya memenuhi, maka kita akan memasukkan nilai yang nantinya disimpan ke array 2 dimensi dengan indeks i dan juga j. Setelah ini kita menambah j-nya dengan 1, j-nya kan 0, jadi ditambah 1, 1. 1 kurang dari n. Apabila memenuhi, maka kita akan memasukkan lagi nilai pada array yang ini. Namun, jika kondisi yang ini tidak memenuhi, maka kita akan ke atas ini dengan menambah nilai i dengan 1. Setelah i ditambah dengan 1, i-nya kan akan bernilai 1. Kita cek lagi apakah i-nya masih kurang sama dengan m. Apabila tidak memenuhi, maka dia akan turun ke bawah. Kemudian, user akan diperintahkan memasukkan suatu nilai yang akan disimpan ke variabel p dan juga nilai yang akan disimpan ke variabel q. Kita masuk ke pernyataan if. If dan else ini digunakan apabila n tidak sama dengan p. Karena untuk menjumlahkan dua buah matriks, kita perlu memiliki baris dan juga kolom yang sama. Jadi di antara kedua matriks itu, antara kolom dan juga barisnya jumlahnya harus sama. Kemudian ketika kolom dan barisnya tidak sama, maka kita akan mencetak bahwa matriks tersebut tidak dapat dikali. Namun jika kondisinya tidak memenuhi, maka kita lanjut ke else, menjalankan perintah else, dimulai dengan begin, for. For yang di sini berfungsi untuk memasukkan elemen ke matriks B atau matriks kedua. Jadi sama halnya dengan matriks pertama, kita akan mulai dari i sama dengan 0. Pembedanya itu di sini, kalau di sini P itu kan baris pada matriks ke B atau matriks kedua. Jadi, i sama dengan 0, i kurang dari p. Jika memenuhi, dia akan menjalankan for yang di bawahnya.
diisi dengan 0, J kurang dari Q. Apabila memenuhi, maka nilai yang akan dimasukkan nantinya akan disimpan ke array B dengan indeks I dan juga J. Ketika sudah disimpan, kita tambah J-nya dengan 1, J-nya 1 kurang dari nilai Q. Jika memenuhi, maka programnya akan berulang, namun jika tidak, dia akan ke atas dengan menambah I dengan 1. Ketika I ditambah dengan 1, dicek kembali apakah I-nya kurang dari P. Apabila I-nya tidak kurang dari P, maka kita lanjut ke for yang di bawahnya. For yang di sini berfungsi untuk mencari hasil kali matriksnya. Jadi kita sudah dapat matriks A dan B, kemudian kita akan mengalinya. Di sini yang pertama itu I diisi dengan 0. I kurang dari M, jika memenuhi maka akan menjalankan for yang di bawahnya, di mana J-nya akan diisi dengan 0, kemudian J kurang dari Q. Jika memenuhi maka variabel hasil pada indeks I dan J akan diisi dengan 0. Setelah diisi dengan 0, kita lanjut ke for yang di bawahnya. Kita menggunakan K, di mana K itu nilainya 0, kita bandingkan jika K kurang dari P. Jika memenuhi, maka kita akan menjumlahkan nilai pada array hasil ditambah nilai pada array ke IK dikali B indeks K dan J. Kemudian disimpan ke variabel hasil indeks I dan J. Setelah ini dihitung, sudah dapat hasilnya, kita tambahkannya dengan 1. Setelah menambahkan dengan 1, kita cek lagi. Jika memenuhi, program dijalankan kembali yang hasil ini. Namun jika tidak, dia akan kembali ke atas, menambah J-nya dengan 1. Ketika J-nya ditambah 1, maka kita akan ke sini. Hasil indeks J-nya nanti akan berubah sesuai nilai yang ada di J. Maka kita akan cek lagi ke bawah. Namun jika di sini J-nya itu tidak kurang dari Q, maka I-nya akan ditambah 1. Ketika I-nya ditambah 1, kita bandingkan apakah I-nya kurang dari M. Jika I-nya tidak kurang dari M, maka kita akan lanjut ke for yang di sini. For yang di sini adalah for yang terakhir ini digunakan untuk mencetak nilai pada array hasil. Jadi ketika kita sudah dapat matriksnya atau yang kita kasih nama hasil, kita akan mencetak ke monitor. Untuk mencetaknya kita menggunakan pernyataan for. Jika I diisi dengan 0, I kurang dari M. Jika memenuhi, maka menjalankan for yang di bawahnya. Ketika J-nya sama dengan 0 dan J-nya kurang dari Q, kita akan mencetak nilai pada array hasil indeks ke I dan J ke monitor. Jika sudah mencetak, maka J-nya ditambah 1. Kita cek lagi, jika tidak memenuhi kondisi ini, I-nya ditambah 1. Ketika I-nya ditambah 1, kita cek lagi apakah I-nya kurang dari M. Jika tidak, maka program pernyataan perulangan for ini akan berakhir, sekaligus program utamanya juga akan berakhir. Itulah pseudocode-nya. Kemudian kita lanjut ke program. Untuk membuat program ini tidak jauh berbeda dengan pseudocode. Logikanya sama, kita tinggal mengubah pseudocode tadi menjadi bahasa C++. Yang pertama, kita pasti menggunakan file header-nya. Di sini menggunakan IOStream karena kita akan menggunakan sintaks cin, cout, dan juga nl. Kemudian kita menggunakan using namespace std. Ini fungsinya untuk memberitahu bahwa kita menggunakan semua file pada namespace std. Kemudian in main sebagai program utama, tanda kurung kurawal untuk memulai. Kalau di pseudocode integernya di belakang, tapi untuk di bahasa C++ tipe datanya di depan diikuti nama variabel. Kemudian cout untuk memunculkan tulisan di monitor. Ini tuh untuk membuat rapi hasil running nanti. Jadi kalaupun tidak digunakan tidak apa-apa. Kemudian cin m, user memasukkan nilai variabel m.
si in n, kemudian for yang pertama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kemudian si out, user memasukkan nilai P dan Q, if jika n-nya tidak sama dengan P, maka akan cetak di monitor matriks tidak dapat dikalikan karena jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Ketika ini tidak memenuhi, maka akan menjalankan program di bawahnya, akan memasukkan elemen matriks, kemudian kita akan mencari hasil perkalian matriksnya, kemudian mencetak hasil perkalian matriks ke monitor. Untuk kalau di pseudocode begin tadi kan ditulis, tapi kalau untuk program kita menggunakan tanda kurung kurawal buka dan tutup. Tutup untuk mengakhiri program. Ini adalah programnya, kemudian ini flowchart. Jadi yang pertama start disimbolkan dengan bentuk oval, input dengan jajar genjang, input N dan M, kemudian kita turun ke bawah sini, pernyataan perulangan. Ketika pernyataan perulangan ini terpenuhi, maka akan lanjut ke kanan sini. Jika ini memenuhi, kita akan masukkan nilai ke array I, maksud saya array A, indeks I dan J, kemudian kita tambah J-nya dengan 1, kemudian ke sini kita cek lagi, jika tidak memenuhi maka ke atas menambah nilai I dengan 1, kembali lagi ke pernyataan perulangan pertama, jika ini tidak memenuhi kita akan input P dan Q, kemudian mengecek apakah N-nya tidak sama dengan P, jika N-nya tidak sama dengan P maka kita output di monitor tidak bisa dikali, kemudian program akan langsung berakhir. Namun jika tidak memenuhi, maka kita akan turun ke pernyataan perulangan yang ini. Jika pernyataan perulangan ini memenuhi, maka kita akan lanjut ke pernyataan perulangan di dalamnya, dan kita akan memasukkan nilai ke matriks. Maksud saya kita akan memasukkan nilai ke array B dengan indeks I dan J. Setelah ini kita menambah J-nya dengan 1, kita cek lagi di for yang di bagian sini, jika memenuhi maka akan dilakukan perulangan, namun jika tidak, kita akan menambah I-nya dengan 1, kemudian dicek lagi apakah kondisi ini memenuhi. Ketika kondisi ini tidak memenuhi, maka kita akan turun ke bawah menjalankan for yang selanjutnya. Jika kondisi ini memenuhi, kita ke kanan, kita cek lagi apakah ini memenuhi. Jika ini memenuhi, kita akan mendeklarasikan hasil array. Maksud saya, array dari hasil akan sama dengan 0, kemudian kita masuk ke pernyataan perulangan lagi, K sama dengan 0 to P. Ketika ini terpenuhi, maka kita akan menjalankan proses ini, namun jika tidak, kita akan menambahkannya dengan 1, kita cek lagi, jika tidak terpenuhi, kita ke atas ini, J-nya kita tambah 1, kita cek apakah memenuhi, jika tidak, kita akan menambah I-nya dengan 1, kemudian cek lagi for yang di sini. Ketika ininya juga tidak memenuhi, maka kita akan turun ke bawah ke program, maksud saya ke pernyataan perulangan yang di sini. Jika ini salah, kita akan langsung berakhir programnya, namun jika ini benar, kita akan menjalankan pernyataan perulangan lagi. Jika ini memenuhi, kita akan menampilkan nilai dari array hasil, kemudian menambah J dengan 1, mengecek lagi, jika tidak memenuhi, kita menambah I dengan 1, kemudian kita cek lagi di sini, apakah I-nya masih memenuhi. Namun jika tidak, maka program akan berakhir. Itulah jalannya flowchart dari program perkalian dua matriks. Kemudian kita lanjut untuk membuat program di CodeBlocks menggunakan bahasa C++.
Ini adalah output dari program yang sudah dibuat. Misalkan saya ingin mengalihkan dua matriks dengan order yang sama, misal 2 kali 2, untuk elemennya 1, 2, 3, 4. Untuk matriks kedua juga sama, ordernya 2 dikali 2, dan nilainya juga sama, 1, 2, 3, 4. Maka hasil kali matriks adalah 7, 10, 15, dan 22. Jadi, logika dari jalannya program ini yang pertama, program akan membaca file header yang digunakan, kemudian mencari namespace std, in main, mengetahui variabel yang digunakan beserta tipe datanya. Kemudian cout, mencetak pada monitor, masukkan jumlah baris matriks pertama. Ini yang ada di baris pertama ini. Kemudian kita kan diperintahkan memasukkan nilai M. Jadi 2 ini adalah M. Kemudian cout, masukkan jumlah kolom matriks pertama. Ini kalimat yang dicetak. Kemudian kita diperintahkan memasukkan nilai yang akan dimasukkan ke variabel N. Berarti 2 di sini juga N. Kemudian cout, masukkan elemen matriks pertama. Ini kalimatnya yang dicetak. Kita mulai dengan pernyataan perulangan. For I sama dengan 0. I-nya 0. I sama dengan 0. Kemudian I kurang dari M. M-nya 2. 1 kurang dari 2. Maaf, 0 kurang dari 2 memenuhi, maka kita lanjut ke for yang di bawahnya. J sama dengan 0. J sama dengan 0. J kurang dari N, 0 kurang dari 2 memenuhi, maka kita akan memasukkan pada array IJ. Jadi ada array A, di indeks I-nya kan 0, jadi 0, pakai koma saja boleh, 0, J-nya 0. 0,0 sama dengan yang dimasukkan pertama kali, 1. User memasukkan angka 1. Jadi A 0,01. Kemudian kita lanjut J plus 1. J-nya 1. 1 kurang dari 2 memenuhi, maka kita akan membuat array lagi. A, I-nya tetap 0 tadi, yang ditambah itu J, jadi 0,1 sama dengan nilai yang dimasukkan oleh user 2. Lanjut, kita mengecek lagi J ditambah 1. J-nya 3. J-nya 2. 2 kurang dari 2. Tidak memenuhi, maka kita akan naik ke atas ini, menambah I-nya dengan 1. I-nya jadi 1. I-nya 1. 1 kurang dari M, 2. Memenuhi, maka kita akan menjalankan perintah di bawahnya lagi. J-nya dimulai dari 0 lagi. J-nya kurang dari 2. 0 kurang dari 2 memenuhi, maka A, I-nya kan 1, jadi A 1, J-nya 0, jadi 1,0 sama dengan nilai yang dimasukkan ke 3 itu ini angka 3, jadi ini 3. Kemudian kita tambah J-nya dengan 1. 1 kurang dari, ini 1 kan. 1 kurang dari 2 memenuhi, maka kita simpan lagi di array. A, I-nya kan tetap 1, J-nya tadi ditambah 1, jadi 1, 1,1 sama dengan 4.
ini nilai yang dimasukkan user. Kemudian setelah itu tambah J-nya dengan 1, J-nya jadi 2, 2 kurang dari 2 tidak memenuhi, maka dia akan menambah I-nya dengan 1, I-nya akan jadi 2. 2 kurang dari 2 tidak memenuhi, maka for yang di sini akan berakhir. Akan lanjut ke bawah sini. Jadi hapus dulu. Kita akan di sini see out, masukkan jumlah baris matriks kedua. Ini kita sudah tampilkan di monitor, ada jumlah kolom matriks kedua sama kemudian see in P. User memasukkan kemudian disimpan ke P, berarti ini P yang di bawahnya key. Kemudian kita cek apakah N-nya tidak sama dengan P. N 2, P-nya 2 sama, jadi kita menjalankan di else, bagian else. Kita menjalankan di bagian else. Yang pertama kita memasukkan elemen matriks kedua. Karena nilai yang diinput sama, ada 1, 2, 3, dan 4. Cara kerjanya sama seperti yang sebelumnya saat kita mencari nilai pada matriks yang A. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita tulis bahwa B ketika 0,0 sama dengan 1, kemudian B 0,1 sama dengan 2, B 1,0 sama dengan 3, B 1,1 Selanjutnya, ketika sudah dapat nilai dari matriks A dan B, kita lanjut ke sini, ke for yang ini. Kita akan membuat matriks baru, di mana matriks itu berisi elemen yang berupa nilai dari hasil kali kedua ini. Jadi, I sama dengan 0, 0 kurang dari, M-nya kan 2, 0 kurang dari 2 memenuhi, J-nya sama dengan 0, jadi karena ini memenuhi, J-nya kurang dari 0 kurang dari 2, hasil I, J sama dengan 0, jadi hasil kita singkat saja H dari I-nya 0, J-nya 0, H 0,0 sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ke for yang kedua, K diisi dengan 0, K kurang dari P, 0 kurang dari 2 memenuhi, kemudian kita masuk ke sini. Hasil dari 0,0 sama dengan hasil 0,0. Jadi sama aja, ini kan variabel H 0,0, tadi kan di sini sudah dijelasin kalau nilainya 0, jadi 0 ditambah buka kurung A, I, K. I-nya
di sini kan 0. 0. Jadi di sini A 0, K-nya 0. Jadi ketika A sama dengan 0, A nilai indeks pertamanya 0 dan K-nya 0. Nah, ini ketika A-nya 0,0, nilainya 1. Jadi di sini 1. Dikali sama ini BKJ. K-nya ini 0. J-nya kan di sini 0. Berarti 0,0 juga. B 0,0. B 0,0 di sini 1 nilainya. Berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi H0 ini nilainya jadi 1. Nilainya jadi 1. Kemudian kita naik ke sini dengan menambah nilai K-nya dengan 1. K-nya tadi kan 0, K-nya jadi 1. K1. K1 1 kurang dari 2 memenuhi, maka kita jalankan lagi di sini. Hasilnya masih sama di 0,0 karena J-nya masih di sini 0,0. Jadi H 0,0 sama dengan hasil 0,0. I-nya 0, J-nya 0. Ini yang kita cari sebelumnya, 1. Jadi di sini 1 ditambah buka kurung AIK. I-nya 0, K-nya 1. Berarti A01. A01 hasilnya 2 dikali dengan BKJ. K-nya 1, J-nya 0. KJ. Jadi 0, maksud saya jadi B1,0. 3. Berarti di sini 1 ditambah 2 kali 3 sama dengan 7. Kemudian kita tambah K-nya dengan angka 1. K-nya jadi 2. K kurang dari 2 kurang dari 2. Tidak memenuhi. Maka untuk elemen 0,0 berarti H 0,0 hasilnya 7. Ini sudah fix, jadi di matriks hasil di 0,0 ada 7. Kemudian kita lanjut karena yang for yang ini tadi sudah dijalankan, kita berarti menambah J dengan 1. J-nya ditambah 1. Hasil I, J sama dengan 0. Jadi hasil di I-nya kan 0,1. J-nya kan 1. J-nya 1. J 1. H 0,1 sama dengan 0. Kemudian kita mulai K-nya dari 0. K-nya 0, 0 kurang dari 2, kemudian kita jalankan ini. Hasil IJ, hasil 01. Hasil 01 sama dengan hasil dari 01 ditambah ini. Anggap saja ini sudah dimasukkan hasil 01-nya sama dengan 1, kemudian ditambah AIK. I-nya kan 0, K-nya itu 0, berarti di A 0,0. 1 buka kurung 1 dikali
BKJ, K-nya 0, J-nya 1. K-nya 0, J-nya 1. B01, 2. 1 dikali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi H01 sekarang hasilnya 2. Kemudian kita naik ke atas, K-nya kita tambah 1. Berarti kan K-nya 1. 1 kurang dari 2 memenuhi, maka kita akan menjalankan ini lagi. Masih di H yang sama, 0,1. 0,1. Kita akan menjumlahkan hasil IJ. Hasil IJ. IJ-nya kan 0 dan 1. IJ-nya sebelumnya sudah dicari, hasilnya 2. Jadi H01 2 ditambah AIK. I-nya 0, K-nya sekarang 1. 0, 1. A01 sama dengan 2. Berarti buka kurung 2 dikali, kemudian BKJ. BK-nya 1, J-nya 0. Berarti 1, 0. Oh, maaf, 1, 1. Kan J-nya sudah 1. Berarti K-nya 1, J-nya 1. B11 sama dengan 4. Jadi ini dikali 4, hasilnya 10. Hasilnya 10, kemudian kita tambah lagi K-nya dengan 1. K ditambah 1, berarti kan K-nya 2. 2 kurang dari 2, tidak memenuhi. Maka program yang for ini berakhir. Sudah pasti pada matriks H0,1 hasilnya 10. Berarti ini kan baris ke 0, kolom ke 1, berarti di sini 10. 10. Kemudian kita tambah J-nya dengan 1. J tambah 1. J-nya kan jadi 2 ya. J-nya tadi kan 1 ditambah 1, 2. 2 kurang dari Q, 2 kurang dari 2, tidak memenuhi. Maka kita ke atas lagi, kita tambah I-nya dengan 1. I-nya 0 jadi 1. I1, 1 kurang dari 2 memenuhi, for J sama dengan 0. 0 kurang dari 2 memenuhi, maka kita akan di sini. Hasil IJ sama dengan 0. I-nya 1, J-nya 0. Berarti H1,0 H1,0 sama dengan H1,0 sama dengan 0. Kemudian K-nya sama dengan 0. Kita jalankan ini. IJ hasil 1,0 sama dengan hasil 1,0 itu 0 ditambah AIK. I-nya kan 1, K-nya 0, berarti A1 dan 0. A1,0 itu 3. Jadi di sini 3 dikali BKJ. K-nya kan 0, J-nya 0. Berarti B0 kali 0, 1. Berarti di sini 1. Sama dengan 3. Kemudian kita tambah K-nya dengan 1. Berarti K-nya 1. 1 kurang dari 2 memenuhi. Kita masuk lagi ke sini. H1,0 sama dengan H1,0 yang sebelumnya yaitu 3 ditambah sama dengan 3 ditambah AIK. A-nya, maksud saya I-nya 1, K-nya 1. 1, 1. Berarti 4 di sini. Kemudian BKJ. BKJ. BKJ K-nya kan
K-nya 0, 0, J-nya 0, B 0,01. Oh, aduh. K-nya kan 1. Kemudian J-nya tadi 1, J-nya 0. Jadi kan 1 kali, maksud saya B10. B10 itu 3. Jadi di sini 3, hasilnya akan sama dengan 15. Kemudian K-nya ditambah 1, berarti kan K-nya 2. 2 kurang dari 2 tidak memenuhi, maka for yang ini berakhir. Maka kita dapat hasil 1,0 itu 15. Di sini 15. Kemudian kita hapus dulu. Kemudian kita lanjut menambah H1,1. H11 sama dengan H11 sama dengan K. Oh ya, H11 sama dengan 0. K-nya kan mulai dari 0, jadi H11 sama dengan hasil 11, hasil 11 kan 0. Ini kemudian ditambah AIK, I-nya 1, K-nya 0. 1, 0, 3 berarti. Ininya 3. 3, B-nya dikali, B-nya K0. Jadi kan tadi hasil 1,1 itu 0, kemudian kita masuk di hasil 11 sama dengan hasil 11 ditambah ini. 11 kan tadi 0. 0 AIK, I-nya 1, K-nya 0, 3. Kemudian BKJ, K-nya 0, K-nya 0, J-nya 1. Jadi 01. 01, 2. 2. Berarti 6. Sama dengan 6. Kemudian kita balik ke atas, K-nya kita tambah 1. Jadi K-nya sama dengan 1. Kemudian hasil IJ, IJ kan 1, J-nya 1. Berarti 11, H11 sama dengan hasil 11 yang sebelumnya sudah kita cari, ini 6 ditambah perkalian antara AIK, I-nya kan 1, K-nya 1, 1, 1, A11 4 dikali BKJ, K-nya 1, J-nya 1, berarti 4. 4 kali 4, 16, ditambah 6, 22. 22. Kemudian kita tambah K-nya dengan 1, K-nya 1 tambah 1 jadi 2, 2 kurang dari 2 tidak memenuhi, maka dia akan naik ke atas dengan menambah J dengan 1. J ditambah dengan 1. 1 tambah 1, 2. 2 kurang dari 2. Tidak memenuhi, maka dia akan naik lagi ke atas. I ditambah 1. I-nya kan 1. 1 tambah 1, 2. 2 kurang dari 2 tidak memenuhi, maka program yang ini akan berakhir.
maka H11 akan 22 hasilnya. Jadi di sini 22. Kemudian untuk for yang di bawahnya itu adalah fungsi untuk mencetak hasil output yang ada di sini. Jadi ketika I-nya 0, J-nya 0 berarti akan mencetak baris ke-0, kolom ke-0. Itulah jalannya program yang telah dibuat. Apabila banyak kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.